Para hadirin sekalian, saat ini kami akan sama-sama melihat tanggapan dari beberapa mahasiswa mengenai kondisi infrastruktur dan pembangunan di UNJ. Berikut kami tayangkan. Kalau menurut saya pribadi sih untuk peningkatan fasilitas di Fakultas Teknik ini udah menunjang banget ya. Dari mulai alat-alatnya untuk praktek itu udah terpenuhi sih. Kayak ruangan-ruangan untuk praktek itu udah terpenuhi sih. Contohnya di gedung baru itu kita udah punya ruangan sendiri buat praktek-praktek di teknik elektro, kurang lebih gitu. Sama juga peningkatan infrastruktur di UNJ sudah cukup sekali menurut saya dalam 1 tahun terakhir ini. Terutama dari gedung SFD yang sudah terbangun, di mana kita juga disediakan air gratis segala macamnya, dan teknologi-teknologi yang digunakan. Tentu saja ketika gedungnya belum rampung atau belum terselesaikan, kita sebagai mahasiswa SBS tidak mempunyai gedung untuk belajar. Jadi sebagian besar itu dilakukan secara online. Dan menurut saya kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online adalah kegiatan pembelajaran yang tidak efektif. Karena di situ terdapat banyak ruang yang sangat terbatas antara interaksi antar murid dan juga dengan guru. Ada rasa sedikit kekecewaan ya, karena mengetahui kita banyak maba yang masuk dan kuotanya lebih banyak di tahun 2025 ini, pasti akan terjadinya overpopulated, dan bisa dilihat setiap harinya di dalam gedung FIS ini kita itu selalu crowded di mana-mana. Sebenarnya kan sarana gedung baru ini kan sebagai kita tuh bisa mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman, tetapi tak kunjung jadi-jadi gitu, kayak jadi pajangan doang. Tapi kalau semisal ini udah jadi, ini kan bisa mempermudah kita kalau semisal perpindahan kelas-kelasnya itu bisa nggak bingung lagi nih, kalau misalnya nggak ada kelas nih, kita bisa milih kelas yang kosong tuh lebih gampang dapetin kelas kosong untuk kelas pengganti. Jadi untuk psikologi sendiri terkait fasilitasnya sudah cukup oke ya, karena emang ruangannya sudah lengkap juga, dari ruang multimedia kita ada, ruang podcast, perpustakaan, aula, juga untuk hal-hal yang mendukung pembelajaran seperti halnya AC juga cukup dingin untuk di kelas, dan juga proyektor untuk mendukung pembelajaran itu udah cukup baik. Tapi mungkin melihat infrastruktur atau gedungnya ya, karena pas saya pertama kali menginjakan kaki melihat gedung psikologi itu sendiri, first impression saya flashback gitu ke masa SMA, karena kayak betulan kayak gedung sekolah banget gitu. Sangat minimalis sekali gitu untuk kelas dan sebagainya. Sedangkan ketika saya melihat data dari psikologi sendiri ya, penerimaan mahasiswa baru itu kurang lebih 300-an orang gitu. Cukup banyak, tapi ruangannya cukup minimalis banget gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan untuk di aula pun gak bisa nampung banyak, perpustakaan pun sama gitu, tidak sebesar kampus A. Menurut aku kalau di prodi aku sendiri itu udah cukup baik ya, karena awalnya prodi aku tuh kelasnya sempat jelek, dan itu setelah dapat banyak kritikan dari mahasiswanya itu cukup cepat diperbaikinya, kayak pas liburan diperbaiki, pas kita masuk lagi itu udah langsung renov gitu. Dalam 1 tahun terakhir ini UNJ juga memberikan beberapa upaya untuk membangun seperti proyek-proyek besar atau penambahan fasilitas dalam laboratorium, dan bisa dilihat juga bahwa dalam upaya itu sebenarnya UNJ juga memberikan komitmen untuk meningkatkan dari segi pendidikan dan layanan mahasiswa. Menurut saya untuk peningkatan infrastruktur di UNJ sendiri sudah cukup terlihat, misalnya itu dari pembangunan gedung baru, lalu perbaikan beberapa fasilitas yang lama, lalu juga ada penataan halaman kampus. Namun menurut saya pribadi, perbaikan yang ada di UNJ ini belum merata ke semua fakultas. Kalau dari aku sendiri, selama aku 1 tahun berkuliah di UNJ, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan di jurusan MP, dari awal aku masuk hingga saat ini sudah tepat 1 tahun, alhamdulillahnya dari fakultas sudah melakukan peningkatan-peningkatan yang signifikan ya. Kayak contohnya sudah ada beberapa ruangan-ruangan baru ya media untuk digunakan sebagai fasilitas mahasiswa. Alhamdulillahnya dari awal kita masuk tuh pihak fakultas itu sangat lebih tepatnya sangat memperhatikan gitu apa aja kebutuhan mahasiswa. Iya, juga infrastruktur yang mungkin udah mulai rusak itu juga udah diperbaiki 1 tahun terakhir ini gitu. Sebenarnya saya kurang tahu sih alasan apa untuk pembangunan yang belum selesai. Contohnya juga gedung FEB juga belum selesai. Mungkin dari pihak kampus kurang tahu juga alasannya, tapi saya berharap sih ke depannya untuk pembangunan bisa selesai lebih cepat aja.
Betul. Kalau menurut saya mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kampus terkait pembangunan ini. Mungkin ada kendala semacam kekurangan dana, karena kan kami mahasiswa tidak tahu karena dari universitas juga tidak terbuka terkait informasi seperti itu. Tapi kalau misalkan saya boleh berpendapat untuk yang lebih punya concern dan juga bisa manajemen terkait peningkatan fasilitas dan infrastruktur kan para pemimpin dan jajarannya ya. Mungkin ada beberapa yang menurut mereka menilai dan melihat hal-hal lain gitu yang menurut mereka lebih prioritas dulu. Jadi untuk beberapa proyek mungkin di hold dulu kali ya untuk hal prioritas tersebut. Alasannya seperti apa aku nggak tahu jelasnya ya, tapi mungkin memang kendalanya yang aku baca-baca sendiri di media sosial itu salah satunya di keuangannya, dan sisanya mungkin memang kurang proper aja gitu proposalnya atau rencana pembangunannya seperti itu. Menurut saya itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu mungkin dari internalnya, yaitu seperti masalah anggaran. Lalu yang kedua itu ada mungkin dari proses birokrasi yang cukup lama atau cukup panjang. Lalu yang ketiga itu ada di kendala teknis pihak konstruktornya. Namun untuk faktor eksternalnya sendiri itu ada dari pandemi mungkin sebelumnya, karena terjadi pandemi maka ada penghambat pengerjaan pembangunan. Kalau untuk proyek SFD dan Cikarang itu aku cuma baru dengar sesekali aja, jadi aku nggak tahu banyak. Tapi untuk kemungkinannya mungkin permasalahan mungkin di biaya atau anggaran gitu. Jawabannya sih menurut saya semuanya harus dikedepankan ya, dari mulai pembangunan yang belum selesai diselesaikan, terus dilanjut ke ini pembangunan gedung-gedung lama kan. Fakultas Teknik ini salah satu gedung yang paling lama kan berdiri. Menurut saya lebih bagus dioptimalisasikan gedung yang sudah ada, seperti Fakultas Teknik lebih diperbarui, karena ada beberapa titik-titik di Fakultas Teknik itu yang kurang bagus lah dilihat. Untuk yang lebih punya concern dan juga bisa manajemen terkait peningkatan fasilitas dan infrastruktur kan para pemimpin dan jajarannya ya. Mungkin ada beberapa yang menurut mereka menilai dan melihat hal-hal lain gitu yang menurut mereka lebih prioritas dulu. Jadi untuk beberapa proyek mungkin di hold dulu kali ya untuk hal prioritas tersebut. Semoga menghasilkan fasilitas yang baik dan bisa dimanfaatkan sebermanfaat mungkin lah oleh kami sebagai mahasiswa. Ya betul, sebagai tambahan sih menurut saya ini UNJ itu kurang yang namanya community space. Kita itu kurang tempat buat para mahasiswa itu untuk bersantai di jelang kelas. Dan satu lagi mungkin sedikit transparansi ya dari administrasinya, supaya kita sebagai para mahasiswa pun juga tahu apa hambatan yang terjadi di dalam gedung ini. Menurut saya prioritas utamanya yaitu adalah menyelesaikan proyek yang memang sudah ada terlebih dahulu agar tidak terbengkalai. Lalu yang kedua itu mengoptimalisasikan fasilitas yang ada. Kalau menurut aku sih yang pertama itu adalah merenovasi fasilitas yang lama, terus yang kedua itu bisa menambah aset. Untuk harapan pasti yang terbaik ya buat UNJ ya. Saya berharap sih UNJ untuk pembangunan fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi, pembangunan yang belum selesai supaya nggak ketunda lagi, diselesain semuanya lah. Untuk harapan untuk UNJ. Sama harapan saya untuk UNJ juga seperti itu, karena kan kita juga ada mahasiswa-mahasiswa baru yang kedatangan di kampus UNJ ini. Semoga kedepannya infrastrukturnya semakin lengkap, semakin jadilah SFD seperti itu. Untuk infrastruktur gedung psikologi, aku harapannya semoga bisa semakin modern sama kayak di kampus A yang bagus, yang punya fasilitas yang cukup oke juga. Gedungnya sangat merepresentasikan kampus yang modern. Menurut aku semoga bisa lebih cepat diperbaiki, khususnya di kursi ya. Kursi kelas saya tuh sangat amat jelek, banyak banget. Dan mejanya, bahkan meja dosennya itu miring, dikit lagi ditendang pun itu kayak pecah deh gitu. Proyek yang tertunda ini diharapkan untuk segera mempercepat pembangunan dan juga memperbaiki fasilitas-fasilitas terutama aset yang sudah ada. Harapan saya yaitu UNJ dapat mempercepat penyelesaian proyek yang sedang dijalani agar mahasiswa dapat merasakan dan memanfaatkannya. Selain itu juga dapat memperbaiki secara merata ke seluruh fakultas, tidak hanya pusat saja. Untuk harapan mungkin akan diperbanyak lagi ya fasilitas, kayak contohnya tuh di bagian atas tuh kayak panas banget gitu kan. Tolong ya dekan kampus, mungkin bisa diperbanyak kipas atau
sirkulasi udara agar udara itu masuk. Berdasarkan pandangan mereka selain pada harapan mereka. Nah, jadi semuanya tidak ada yang salah. Jadi itu menjadi catatan bagi kami untuk perbaikan ke depan. Ya, walaupun tadi ada yang sedikit lebay-lebay gitu ya, yang cukup ramai membuat dekan, membuat terutama tadi yang dari Humas itu ya, yang dari Humas itu Pak Dekan Fis itu, jadi harus jadi perhatian khusus juga. Jadi memang saya sendiri sebagai rektor selalu memperhatikan kecukupan dan kepatutan fasilitas untuk digunakan sebagai tempat belajar. Jadi oleh karena itu kami juga selalu mengajak kepada pimpinan baik tingkat pusat, utamanya Warek 2, Direktur Sumber Daya, sebentar lagi khusus nanti Pak Jafar khusus aset saja, karena SDM-nya mau dipisah supaya lebih fokus, sehingga nanti fokus ke aset, bagaimana supaya bisa mendukung perkuliahan, proses-proses akademik dalam rangka tadi world class university. Tapi juga kami mendorong pimpinan-pimpinan fakultas untuk mengalokasikan anggaran, walaupun anggarannya terbatas, tapi paling tidak untuk memberikan kenyamanan. Dalam bentuk apa? Rehabilitasi, tadi renovasi, dan tadi sudah diakui itu. Saya senang sekali pada teman-teman rekan yang sudah memberikan perbaikan-perbaikan, terutama yang tadi kelihatannya di awal membanggakan itu dari VIP tuh. Walaupun bagian terakhir kayaknya masih panas-panas bagian atas katanya gitu kan. Ternyata muji dulu, jatuhkan kemudian. Tapi bukan menjatuhkan, saya kira itu sebagai bagian dari keinginan ya, harapan dari para pengguna sarana belajar di UNJ yaitu mahasiswa agar nyaman dalam belajar. Dan mohon nanti tadi catatannya, video-videonya kirim ke saya untuk kami bahas, kami identifikasi titik-titik mana, walaupun ya sebenarnya secara umum kami tahu juga, sebenarnya saya tidak tahu apakah tadi sudah selesai atau masih ada yang sampah, Mbak. Yang sampah ini kan menjadi masalah sebenarnya. Jadi tata kelola kebersihan kita yang ujungnya di sampah ini juga menjadi perhatian yang tidak selesai-selesai. Makanya nanti akan ada waste management. Kami secara khusus kerjasama dengan waste management untuk mengelola sampah. Mungkin bisa nanti rintisan atau pilot project untuk pengelolaan sampah. Bukan hanya kampus UNJ, tapi juga nanti menyangkut masyarakat Rawamangun, dan nanti kita kerjasama dengan DKI. Nah, tentang space atau ruang untuk komunitas, untuk yang terbuka, memang kami sudah mendorong di SFD ini ada ruang-ruang yang terbuka, diperbanyak, walaupun itu agak ke atas, dan nanti bisa disaksikan tuh banyak ruang-ruang terbuka. Jadi mungkin yang di tadi dari mana tuh yang bilang itu, apakah sosial atau mana, FIS ya, Humas, memang ya saya kan dari FIS dan saya pernah jadi dekan. Ya gedungnya gedung lama dari psikologi, nggak pernah berubah, ruang-ruangnya begitu. Ya kursi-kursinya harusnya bisa baru Pak Dekan. Kalau kursi, apalagi meja dosennya miring-miring, jangan sejak pembelian sejak saya masih ada juga gitu. Kan sudah 10 tahun lebih, jadi nanti bisa diperbarui. Tapi kalau gedung sulit sekali, bahkan nanti kalau gedungnya sudah ada semua, yang Daksinapati itu aslinya asrama. Jadi nanti kita akan kembalikan seperti heritage nantinya. Ya, dengan catatan vokasi pindah ke Cikarang sehingga berkurang, sehingga VIP itu nanti gedung Daksinapatinya menjadi gedung heritage. Itu kita akan fungsikan, jadi itu akan berbagai kegiatan seni segala macam dan pameran dan sebagainya mungkin di sana. Tapi itu setelah saya jadi rektor aja lah gitu. Silakan nanti dikelola. Kalau sekarang masih nggak cukup, untuk ruang kelas saja nggak cukup. Baik, saya kira itu tanggapan saya, Baik, Mbak. terima kasih Prof.